Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maihatul Fatihah. Saya salah satu santriwati Pondok Pesantren Jamsu Isul Islami Bumiayu. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pernikahan yang ada di kitab tafsir Jalalain di surat An-Nisa ayat 3. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum lamun wedi sira kabeh alla tuqsitu kelawan yen to ora adil sira kabeh fil yatama ing dalem pira-pira anak yatim fangkihu mongko padha rabi ma ing wadon pobalakum kang didemeni kadue sira kabeh minan nisai saking pira-pira wong wadon masna wa sulasa wa ruba'a hale telu utawa papat. Fa in khiftum mongko lamun wedi sira kabeh alla ta'dilu yen to ora bisa adil sira kabeh fawahidatan mongko siji bae au utawa ma malakat aimanukum ma utawi barang iku malakat kadue pira-pira budak aimanukum pira-pira tangan sira kabeh. Dalika ing mengkono-mengkono budak adana luwih perak alla ta'ulu yanto ora lacut sira kabeh. Arti ayat tersebut yaitu bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim perempuan, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai, 2, 3, atau 4. Lalu bila kalian khawatir tidak adil dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka, dan tidak hanya itu, berlaku adil ialah perlakuan adil dalam memenuhi kebutuhan istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat batiniah dan lahiriah. Maka nikahilah satu orang perempuan saja, walaupun Islam boleh poligami, tetapi dengan syarat tertentu, yaitu janda yang mempunyai anak banyak, lalu anak yatim. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Lalu ayat ini membatasi poligami sampai 4 saja. Tetapi kembali lagi, jika poligami lalu takut tidak adil, maka nikahilah janda dengan niatan menolong anak yatimnya. Atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki, yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya. Tetapi perbudakan dalam pengertian ini pada saat sekarang sudah tidak ada. Dalam tafsir menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayat ketiga tentang pernikahan ini adalah hukum kedua yang dijelaskan Allah SWT dalam surat An-Nisa, setelah sebelumnya dijelaskan hukum yang pertama dalam ayat kedua yang berkaitan dengan hukum harta anak yatim. Ulama ahli tafsir berbeda pendapat dalam memahami konteks ayat. Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil dalam menikahi anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai. Pertama, menurut Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, konteks ayat ini adalah anak yatim perempuan yang berada dalam perawatan walinya. Lalu si wali tertarik dengan kecantikan dan harta anak tersebut, sehingga ingin menikahi dengan mahar paling murah. Kemudian, bila ia berhasil menikahinya, si wali akan memperlakukan dengan perlakuan yang buruk, karena tidak akan ada orang yang membelanya. Dalam konteks seperti itulah pada ayat ini Allah menegaskan, bila kalian khawatir akan berlaku zalim terhadap anak yatim perempuan saat menikahinya, maka nikahilah perempuan selain mereka yang kalian sukai. Sederhananya, bila orang khawatir tidak berbuat adil terhadap anak yatim perempuan yang dirawatnya, maka jangan nikahi mereka, akan tetapi nikahi wanita yang lain. Yang kedua, menurut sebagian ulama, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an,
dalam riwayat Ali bin Abi Thalib Al-Walibi. Ketika turun ayat kedua surat An-Nisa tentang anak yatim dan dosa besar memakan hartanya, maka para wali saat itu takut melakukan dosa tersebut karena tidak mampu berbuat adil dalam memenuhi hak anak yatim yang mereka rawat. Padahal di sisi lain saat itu di antara mereka juga ada lelaki yang beristri banyak yang membutuhkan biaya nafkah yang tidak sedikit. Sementara mereka tidak mampu memenuhi hak-hak istri mereka. Dalam kondisi seperti inilah kemudian dikatakan kepada mereka, bila kalian takut tidak dapat berbuat adil dalam memenuhi hak-hak anak yatim dan merasa berat hati karenanya, semestinya kalian juga takut atas ketidakadilan kalian terhadap para istri. Lalu mereka berkata, sebutkan jumlah istri karena orang yang merasa dosa atau bertobat darinya tapi masih melakukan dosa semisalnya, maka seolah-olah sebenarnya ia tidak merasa dosa. Sederhananya, bila orang khawatir berdosa karena tidak mampu berbuat adil kepada anak-anak yatim, semestinya mereka juga khawatir berdosa karena tidak mampu berbuat adil terhadap para istri. Oleh karenanya, jangan banyak istri melebihi kemampuan bertanggung jawab atas mereka. Ketiga, menurut sebagian ulama lainnya, konteks ayat ini adalah para lelaki merasa berat dengan urusan perwalian anak yatim. Dalam kondisi seperti itu, lalu dikatakan kepada mereka, jika kalian takut tidak dapat memenuhi hak anak yatim, semestinya kalian juga takut terhadap perbuatan zina. Karenanya, nikahilah wanita-wanita yang halal dan hati-hati berada di sekitar wanita yang diharamkan. Keempat, menurut Ikrimah radhiyallahu anhu, konteks ayat ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang mempunyai istri banyak dan anak yatim yang juga banyak. Ketika ia menafkahkan hartanya untuk para istrinya, hartanya habis dan menjadi orang yang kurang harta, maka ia akan mampu memenuhi hak nafkah anak yatim yang dirawatnya. Dalam konteks seperti ini, Allah memberi peringatan agar lelaki tidak beristri lebih dari 4. Bila masih khawatir tidak mampu memenuhi hak nafkah mereka, maka hendak beristri 3, 2, atau 1 saja. Walaupun pada zaman jahiliyah ada 1 orang yang bisa menikahi 1000 orang karena sebab jihad, lalu turunlah ayat ini yang hanya membatasi 4 saja istrinya. Mana ada seorang istri yang suka dimadu, kan kebanyakan tidak. Kalian tahu nggak teman-teman, pernikahan itu juga bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Tetapi pernikahan itu juga dalam fikih sunnah, bukan wajib. Tapi kembali lagi, di akhirat nanti Nabi Muhammad SAW itu lebih suka orang yang punya keturunan banyak. Maksud dari keturunan banyak yaitu contohnya ada 1 keluarga yang memiliki 4 anak, dan anak yang pertama menjadi ustadz, anak yang kedua menjadi kiai, anak yang ketiga menjadi punyai, dan anak yang keempat menjadi guru. Itu yang dinamakan keturunan yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat kelak. Percuma saja kalau kita memiliki keturunan banyak, mempunyai anak yang banyak, tapi semuanya tidak ada yang baik. Itu tidak termasuk yang Nabi Muhammad sukai. Maka pernikahan itu menjadi sunnah muakkad. Dalam pernikahan juga ada yang namanya mahar. Mahar ialah suatu yang direlakan. Perempuan berhak meminta mahar kepada suaminya, tapi sadar diri juga, jangan terlalu mahal. Baca dulu kitanya seperti apa. Lalu, mahar aslinya tidak boleh diberikan kepada suaminya, kecuali kekurangan ekonomi dan harus izin kepada pemiliknya siapa, yaitu istrinya. Lanjut lagi, menurut Ar-Razi, pendapat keempat inilah yang paling mendekati kebenaran.
Konteks ayat ini adalah peringatan Allah kepada para lelaki agar tidak terlalu banyak mempunyai istri, karena bisa jadi ia justru akan berbuat zalim dengan mengambil harta anak yatim yang dirawatnya untuk memenuhi kebutuhan para istri. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat An-Nisa ayat ketiga adalah untuk membela hak perempuan dan menjamin keadilan bagi mereka. Ayat ini diturunkan karena adanya tradisi jahiliyah yang menganggap perempuan sebagai harta yang bisa diwariskan. Berikut ini adalah beberapa hal yang melatar belakangi turunnya surat An-Nisa ayat ketiga. Yang pertama, seorang pria menikahi perempuan yatim yang diasuhnya, tapi tidak memberikan apa-apa. Pria tersebut bahkan menguasai seluruh harta hasil kerjasama dagang dengan perempuan yatim tersebut. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat An-Nisa ayat 3 adalah untuk membela hak perempuan dan menjamin keadilan bagi mereka. Ayat ini diturunkan karena adanya tradisi jahiliyah yang menganggap perempuan sebagai harta yang bisa diwariskan. Berikut ini adalah beberapa hal yang melatar belakangi turunnya surat An-Nisa ayat 3. Yang 1. Seorang pria menikahi perempuan yatim yang diasuhnya, tapi tidak memberikan apa-apa. Pria tersebut bahkan menguasai seluruh harta hasil kerjasama dengan perempuan yatim tersebut. Kedua, pada masa itu tidak ada batasan jumlah istri yang boleh dinikahi. Yang ketiga, laki-laki bisa memperlakukan istri-istrinya sesuka hati. Yang keempat, yaitu beberapa orang berbuat curang, seperti menjadi wali anak yatim yang memiliki harta warisan untuk menumpang kekayaan. Surat An-Nisa ayat 3 berisi perintah untuk menikah dan memberi peringatan agar laki-laki tidak beristri terlalu banyak. Ayat ini juga menjelaskan bahwa poligami harus dilakukan dengan adil dalam jumlah yang terbatas. Asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 3 yaitu tentang poligami adalah setelah perang Uhud, di mana banyak sekali perjuangan muslim yang gugur yang mengakibatkan banyak pula anak yatim yang harus mendapatkan pengawasan dan orang tua yang bertanggung jawab. Adapun penjelasan tentang surat An-Nisa ayat 3 terdapat dalam kitab Sahih Bukhari pada bab 18, firman Allah Azza wa Jalla, dan jika kamu khawatir tidak dapat adil terhadap anak-anak yatim. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia ditanya oleh Urwah mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim. Kemudian Aisyah menyatakan kepada Urwah, wahai putra saudara perempuanku, anak perempuan yatim yang dimaksud dalam ayat tersebut berada dalam asuhan walinya yang mengurus hartanya. Kemudian wali tersebut terpikat oleh harta dan kecantikan anak yatim itu, sehingga dia ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam memberikan mas kawin, yakni hanya memberikan mas kawin sebanding dengan apa yang diberikan kepada oleh laki-laki lain. Dengan adanya kasus tersebut, maka wali yang mengasuh perempuan yatim dilarang mengawininya, kecuali jika bisa berlaku adil dan memberi mas kawin lebih tinggi daripada apa yang diberikan laki-laki lain pada umumnya. Para wali yatim tersebut diperintahkan menikahi perempuan-perempuan lain baik bagi mereka jika mereka khawatir dapat berlaku adil terhadap anak yatim yang dalam perwalian mereka. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, sesudah ayat ini orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, maka Allah menurunkan ayat lagi yang artinya mereka meminta fatwa padamu mengenai para wanita. Dalam surat An-Nisa ayat 127. Adapun lanjutan ayat yang artinya sedangkan kamu ingin mengawini mereka adalah karena kebiasaan wali yang tidak suka mengawini perempuan yatim dalam perwaliannya yang hartanya sedikit dan tidak seberapa cantik. Dengan demikian, mereka para wali yang mengurus perempuan-perempuan yatim yang menyukai harta dan kecantikan mereka dilarang menikahi mereka kecuali dengan adil. Karena seandainya yatim tersebut hanya berharta sedikit dan tidak cantik, tentu wali-wali mereka tidak ingin menikahi mereka. Menurut Hamka, pemaknaan ayat ini perlu dikaitkan dengan ayat sebelumnya,
yang berbicara tentang anak yatim. Dalam pangkal ayat ketiga surat An-Nisa terdapat lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristri lebih dari 1 hingga 4. Hasil dari kesimpulan pemikiran Hamka tentang surat An-Nisa ayat 3 adalah seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.